Hai, welcome back di Mr. Sting ya gengs ya. Nah, karena lagi banyak banget kejadian-kejadian viral seminggu belakangan ini, jadi kita kumpulin aja semuanya dalam satu video. Ya karena kan biasa, kalau lagi ada yang viral-viral pasti kalian langsung pada request semua buat minta dibahas gitu. Tapi harusnya sebenarnya di segmen update ya kalau dikumpulin tuh banyak kasus-kasus gitu kan. Namun berhubung di sini beritanya kriminal semua, jadi ya tetap masuknya ke Mr. Stings. Karena kalau di update tuh gue sebenarnya pengennya ringan-ringan aja gitu loh, bukan yang kriminal-kriminal. Ya udah, pokoknya di sini ada 3 kasus yang bukan hanya viral, tapi punya benang merah karena semuanya sama-sama mengenai sebuah keluarga. Gimana ceritanya ya, kok sedih semua? Berita yang pertama ini tuh tentang sebuah keluarga yang lompat berjamaah dari atas gedung apartemen yang menggegerkan karena sebelumnya mereka ini terlihat di CCTV bersama-sama gitu kan berjalan menaiki lift yang seolah-olah nampak kayak gambaran keluarga sederhana pada umumnya. Ada suami, istri, dan kedua anaknya, yang mana terlihat juga anaknya udah pada gede-gede. Namun ada kejanggalan dari keadaan di mana keluarga ini ditemukan, itu kondisinya tangan mereka semua terikat. Nah, jadi kejadian itu di hari Sabtu, di tanggal 9 Maret 2024 kemarin. Yang mana hari itu sekitaran wilayah apartemen Teluk Intan Penjaringan, Jakarta Utara kelihatan normal aja. Para penghuni di sana tuh melakukan aktivitas mereka seperti biasa di hari weekend, namanya juga hari Sabtu. Ada yang keluar masuk apartemen, dan para petugasnya juga ya cukup nyantai lah. Karena kan kebanyakan orang-orangnya pada stay itu di dalam unitnya masing-masing. Ya namanya juga hari libur, sampai sekitar jam 16.13 sore, tiba-tiba terdengar ada suara dentuman yang keras banget. Dimana banyak dari penghuni di sana pasti langsung kayak, itu suara apaan tuh? Itu apaan tuh? Dan para petugas pun langsung ngercep mencari asal dari suara tadi. Yang ternyata suara dentuman itu berasal dari parkiran di dekat lobi apartemen. Dimana terlihat di sana udah ada 4 orang yang tergeletak dengan kondisi yang menyeramkan. Petugas yang ada di TKP pun langsung berkoordinasi nih sama pihak manajemen apartemen untuk melaporkan hal tersebut ke Polsek Penjaringan. Jadi pada proses keempat orang itu jatuh, nggak ada yang lihat, gengs. Karena kondisinya di parkiran juga lagi sepi. Cuma pas tadi ada bunyi hantaman ke aspal gitu ya, banyak yang dengar dan langsung dicek kan. Singkat cerita, polisi datang. TKP juga langsung dipasang polis lain, dan tubuh dari keempat orang ini juga ditutup sementara dengan beberapa kardus sama karung goni karena kondisinya bener-bener seram, gengs. Dan diketahui dari CCTV kalau keempat orang ini itu memang sengaja naik ke atas gedung dan akhirnya lompat bersama tanpa adanya orang lain selain mereka berempat. Jadi maksudnya nggak ada yang ngancam-ngancam mereka berempat dan menggiring gitu sampai ke atas, nggak ada. Yang mana 4 orang ini tuh merupakan satu keluarga yang terdiri dari bapak berinisial EA berumur 50 tahun, istrinya bernama Aciu berusia 52 tahun, serta 2 anak remaja mereka. Yang paling besar itu adalah perempuan inisialnya JL berusia 16 tahun, dan yang kedua itu adalah laki-laki JWA 13 tahun. Nah, keluarga ini memang diketahui sebenarnya memang punya unit apartemen di sana. Namun, waktu zaman-zamannya COVID tuh, mereka udah nggak tinggal di situ. Jadi unit apartemennya itu udah sekitar 2 tahun terakhir tuh kosong, gengs. Dan mereka memang sempat bilang ke tetangga sebelah unit nih, kalau katanya mereka itu mau pulang ke Solo karena alasannya pandemi. Namun sebelum itu, selama tinggal di apartemen, keluarga tersebut tuh dikenal sama orang-orang sekitar sebagai pribadi yang ramah. Bahkan sang istrinya itu terlihat juga religius. Ini konteksnya biasanya kan kalau penghuni apartemen itu individual ya, sendiri-sendiri. Cuma keluarga ini tuh ternyata tetap suka bertegur sapa gitu dengan penghuni-penghuni yang lain. Berarti kan ya positif. Namun ya setelah mereka pergi dan bilang katanya mau pulang kampung ke Solo, para tetangganya itu yang nggak tahu lagi apakah unit apartemennya mereka itu sudah dijual atau tidak. Yang jelas nggak ada yang huni, kosong. Nah, dari rekaman CCTV terlihat nih kalau keempatnya itu tiba di apartemen pada hari Sabtu pukul 16.02 sore. Jadi setelah sekian lama mereka tidak ke apartemen itu, baru hari Sabtu kemarin mereka datang lagi, gengs. Terlihat mereka itu datang dengan mengendarai mobil Grand Max. Setelah itu mereka masuk dari lobi dan langsung menuju lift. Pas pintu lift kebuka, mereka langsung memencet tombol lantai 21, di mana memang itu merupakan lantai yang paling tinggi yang ada di tower apartemen tersebut. Jadi di sini memang seperti sudah direncanain ya, gengs ya. Datang nih nyampe langsung menuju lift gitu kan, mencet tombol 21, set. Dan sambil nunggu lift ini naik tuh ke lantai 21, si bapak ini terlihat sempat mencium kening istrinya dan kedua anaknya juga sambil mengumpulkan HP-HP yang mereka bawa, di mana HP-HP tersebut dimasukin ke dalam sebuah tas. Setelah tiba di lantai 21, itu kan gimana pun juga masih lantai dari unit-unit kamar penghuni apartemen ya. Nah, mereka nih abis keluar lift, lanjut lagi naik tangga darurat yang memang merupakan satu-satunya akses untuk ke bagian rooftop apartemen. Hingga sampai di atas nih, mereka saling ngikat tangan mereka satu sama lain pakai sebuah tali. Jadi si bapak itu ngikat tangannya ke anak perempuannya, sementara kalau ibu ini ngikat tangannya ke anak yang laki-laki. Jadi pasang-pasangan gitu, gengs. Abis itu ya udah langsung nih mereka lompat. Jadi secepat itu, benar-benar memang kayak sudah di planning dan disepakati bersama dari sebelum mereka ini sampai di apartemen. Hingga sekitar pukul 19.05, keempat orang ini itu akhirnya dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM ya untuk dilakukannya visum. Dari visum itu diketahui kalau mereka ini mengalami luka berat, khususnya di bagian kepala dan patah juga di sekujur tubuhnya. Yang mana hal itu merupakan apa ya? Hal yang wajar karena kan tadi keadaannya lompat ya, ngebentur aspal gitu dari lantai 21. Namun kan pertanyaannya pasti tuh alasannya apa? Lagi-lagi ini tuh sebenarnya menjadi sebuah
sebuah misteri yang belum bisa ditemukan penyebab pastinya. Yang mana ini tuh jadi kayak kasus keluarga di Kalideres, gengs. Dimana orang-orang tuh mengkait-kaitkan dengan apa ya? Persekutuan sesat dan semacamnya. Karena ini sekeluarga kan semuanya berarti dengan sadar melakukan itu semua. Ditambah orang-orang yang terlibat dalam kejadian ini, itu sebenarnya udah dalam usia yang bisa mengambil keputusan, karena kan yang paling kecil aja 13 tahun. Namun sih, menurut Komisioner Komisi Perlindungan Anak atau KPAI, kasus ini tuh dinilai sebagai kekerasan orang tua terhadap anak, di mana anak di sini dianggap nggak berdaya dalam menentang keputusan dari orang tuanya. Karena seperti yang kita tahu ya, namanya culture timur, kita nih sebagai anak itu kan harus menuruti apa dari perintah orang tua. Perintah apapun dari orang tua, meskipun memang kadang itu dirasa sesuatu hal yang salah. Nah, menurut kalian gimana nih mengenai hal ini? Apakah memang anak umur di sini kan 13 dan 16 tahun cenderung akan mengikuti perintah orang tua mereka sekalipun itu adalah ajakan untuk mereka bersama? Serem banget kan soalnya kalau begitu. Namun di sisi lain, banyak orang juga meyakini kalau kemungkinannya paling ini nggak jauh-jauh dari masalah ekonomi. Dimana saat berita ini mencuat, ada kenalan dari si bapaknya yang menyampaikan kalau memang beliau nih sempat di PHK dari zaman COVID. Makanya kan akhirnya memutuskan untuk pulang kampung untuk ke Solo. Karena di Jakarta sudah tidak ada kerjaan, dan mau nyari kerja kan juga sulit ya waktu masih zaman pandemi. Dan semenjak itu keluarga ini terlihat mempunyai masalah ekonomi. Mobil mereka itu awalnya Fortuner, gengs. Saat mereka nih masih tinggal di apartemen sebelum bapaknya kena PHK. Namun kan terakhir yang terlihat itu yang mereka datang lagi Sabtu kemarin itu menjadi Grand Max. Ya dari Fortuner ke Grand Max lumayan jomplang ya. Sementara sang istri yang sering dipanggil dengan Cici Asiu itu juga sebelum akhirnya mereka sekeluarga pergi ke Solo sempat beberapa kali nawarin para tetangganya ini telur ayam, katanya untuk nambah-nambah penghasilan keluarga. Nah ada tetangganya juga nih bernama Pak Arif yang bilang dia ini pernah 3 kali bantuin keluarga ini dalam memberikan uang tunai sebesar 8 juta rupiah. Namun di samping itu juga ada berita yang masih simpang siur ya, belum legit juga. Katanya keluarga ini setelah mengalami kesulitan ekonomi, itu terlilit hutang semacam pinjol yang cukup besar. Karena dirasa tidak bisa melunasi hutangnya, makanya akhirnya mereka memutuskan hal seperti ini, guys. FYI aja untuk kasus lompatan dari atas apartemen begini sebenarnya bukan berita baru ya. Rata-rata di semua apartemen yang segitu banyak penghuninya, pasti ada aja tuh yang pernah kejadian kayak gini. Dan khususnya buat apartemen Teluk Intan sendiri itu sebenarnya ini udah kejadian yang ketiga, gengs. Cuma memang biasanya kan kejadiannya yang lompat itu satu orang aja gitu kan, gak pernah ada sekeluarga rame-rame sampai ngiket tangan bareng-bareng gitu. Itu kan emang cukup janggal ya. Yang jelas apapun alasannya dari kasus ini kita bisa belajar bersama-sama ya, saling mengingatkan kalau yang namanya bunder tuh bukan solusi untuk mengakhiri semua masalah. Apalagi kalau ngajak-ngajak sampai satu keluarga yang padahal nih anak-anaknya masih mempunyai harapan dan kesempatan yang masih panjang seharusnya. Dan bagi kalian yang sudah menjadi orang tua, jika memang kalian merasa gagal gitu dalam hidup, ya jangan menjerumuskan anak kalian juga ke dalam kegagalan tersebut. Makanya kita berdoa nih di bulan Ramadan ini semoga kita semua diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi segala cobaannya. Karena kan Tuhan sebenarnya tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan dari hambanya. Berita yang kedua ini tuh terjadi di Maluku, tepatnya di Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Saparua, Desa Hiria. Di mana lagi-lagi di sini ada sebuah keluarga yang terdiri dari bapak, istri, sama 2 anak perempuan mereka. Yang mana keluarga dari bapak ini semuanya nggak selamat setelah memakan ikan buntal yang dimasak sama bapaknya sendiri. Nah, kejadian ini itu terjadi di hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024. Yang waktu itu tuh ceritanya, si ibu yang bernama Leni Latu Perisa berusia 28 tahun bersama putrinya Keisha Berhitu berusia 5 tahun itu pergi ke sungai pagi-pagi. Setelah mereka sebelumnya nih sarapan bersama di rumah. Sementara istri dan anaknya itu pergi ke sungai, di rumah ini masih tinggal si bapaknya bernama Pak Steven dan anak keduanya bernama Krisman. Nah, Krisman ini sempat bilang tuh ke Pak Steven, "Pak, aku lemes." Ya dikira sama si bapak, Krisman ini semacam lemes-lemes kayak anak kena masuk angin gitu loh. Jadi dia cuma disuruh istirahat aja waktu itu. Gak lama sekitar jam 9.40 waktu Indonesia Tengah, Bu Leni dan Keisha ini tahu-tahu pulang tuh ke rumah, tapi diantar sama para warga tetangga-tetangga. Karena katanya Bu Leni itu bilang dia tuh berasa lemas dan kerongkongannya juga berasa sakit gitu, panas. Nah, sewaktu sampai di rumah itu, Bu Leni minta diantarin buat ke rumah sakit. Di situ Pak Steven baru panik. Kok ini semua anggota keluarganya pada ngeluh sakit yang sama? Katanya lemas dan tenggorokannya terasa panas. Ya udah langsung lah sama Pak Steven tuh dibawa istri dan kedua anaknya ke RSUD Saparua. Sampai sekitar jam 10 waktu Indonesia Tengah, mereka ini langsung mendapatkan perawatan medis di sana. Namun sayang, 2 jam kemudian, tepatnya di jam 12, ketiganya itu dinyatakan loh, kok bisa kejadiannya tahu-tahu mendadak begitu? Tiga-tiganya lo nggak selamat. Dan ternyata menurut keterangan dari Pak Steven sendiri, pagi itu istri dan kedua anaknya makan telur dari ikan buntal. Jadi sebenarnya si ikan buntal ini tuh udah digoreng semalaman sama si Pak Steven buat makan malam kemarin. Yang ternyata masih sisa, disimpan tuh. Nah, karena paginya Bu Leni ini kan mau pergi buru-buru tuh ke sungai. Jadi dia belum masak sarapan apapun. Ya udah, masih ada nih makanan sisa semalam tuh. Mubazir juga kan kalau dibuang-buang. Jadilah dia makan tuh sisa ikan buntal semalam. Sekalian
makan juga sambil nyuapin 2 anaknya. Dan bagian yang mereka makan pagi itu kebetulan memang banyak telur ikan buntalnya. Namun FYI aja, ikan buntal sendiri itu ternyata memang memiliki racun yang dikenal dengan nama tetrodotoxin, di mana racun tersebut itu terletak hampir di seluruh tubuh dan organ dari ikan tersebut, terutama di bagian hati, indung telur, dan usus. Dan dikatakan, kandungan racun dari ikan buntal itu lebih mematikan dibandingkan racun cyanida. Namun, walaupun berbahaya, gue juga heran sih nih, karena masih banyak aja nih orang yang mengolah ikan tersebut untuk dimakan, karena katanya daging ikan buntal itu rasanya enak. Ya kita sih belum pernah makan jujur ya, mungkin teman-teman ada yang pernah makan gitu, boleh komen di bawah. Soalnya setahu gue kalau di Jepang, ikan buntal itu masuknya menjadi makanan fancy loh, makanan mahal. Kenapa bisa jadi mahal? Karena ikan buntal hanya boleh disajikan oleh juru masak atau chef yang terlatih dan memang sudah berlisensi, di mana dia tahu nih bagian-bagian mana yang berbahaya dari ikan buntal itu sendiri. Jadi ada pelatihannya gitu loh. Karena satu potongan yang terdapat racun dari ikan buntal itu bisa menjadi kematian buat yang makan. Jadi kalau di Jepang mau menikmati makanan dengan harga yang mahal tapi nyawa taruhannya, kalau gue mah ogah ya, mending udahlah makan pecel lele aja udah. Nah, sementara dalam kasus ini kan terjadinya di Maluku. Banyak yang mengatakan juga kalau kebanyakan dari orang-orang sana tuh udah tahu kok kalau jenis dari ikan buntal seperti ini tuh bukan untuk dikonsumsi sebenarnya. Cuma ya pada kenyataannya masih ada buktinya tuh yang berani makan ikan tersebut karena dianggap ya udah biasa mungkin. Mereka ngerti itu bisa ngelepas jalur racun dari tubuh ikan buntal tersebut, jadi dikiranya aman. Namun yang namanya hari sial kan nggak ada di kalender ya. Jadi maksudnya kayak ngapain gitu mencoba menantang maut, mending gak usah makan sekalian. Yang mana setelah kehilangan 2 istri dan 2 anaknya, Steven menganggap semuanya itu adalah sebuah musibah. Meskipun yang goreng ikan sendiri ya sebenarnya dia. Dan Pak Steven menolak untuk dilakukan otopsi. Sehingga kasus ini pun akhirnya dianggap ya murni kecelakaan dan resmi ditutup. Jadi pelajaran untuk kasus kedua ini, menurut gue kalau ada hal yang sudah dianggap bisa menjadi musibah, ya nggak usah dicoba-coba. Udah tahu ada racunnya, malah dicobain. Next, kasus yang ketiga ini tuh datang dari Jogja. Jadi hari ini kita keliling ya dari Jakarta, Maluku, terus Jogja. Yang mana ini tuh banyak banget dari kalian request buat bahas. Ya ternyata ya setelah gue cari tahu, selain kasus ini memang sudah dibawain sama YouTuber-YouTuber lain. Kayak kalian kenapa sih kalau memang sudah dibawain gitu ya, nonton aja di channel lain gitu juga nggak apa-apa. Kayak kudu banget pengen kita yang bahas juga. Repot ya kalian ya para majikan, kita heran. Dan kedua, lah ini mah kejadiannya sebenarnya udah dari 2023, gengs. Cuma memang baru ke-up lagi tuh, rame lagi soalnya banyak yang bahas di Thread X. Jadi ya udahlah daripada kalian merasa requestannya tidak didengar begitu ya, kita masukin aja di sini. Yang mana kasus ini tuh sebenarnya apa ya? Jelimet, bebelit-belit. Apalagi pas gua research nih, sebagian besar nama-nama yang terlibat tuh kayak apa ya? Masih dirahasiain pakai inisial doang. Dan banyak nama-nama yang terlibat jadi kayak makin sulit yang ini siapa ya? Ini siapa begitu loh. Lu tahu otak kita Pentiumnya jadul. Jadi ini kedepannya di sini kita bakal sebut nama inisialnya pakai nama samaran ala-ala aja ya biar gampang ya. Misalnya inisial B kita buat jadi samarannya ngasalnya Budi lah B begitu. Ngerti ya, paham ya? Nah yaudah, ceritanya itu di akhir 2023, Polda Jogja itu menerima sebuah laporan dari seseorang warga yang bilang kalau mereka ini mendengar kayak ada orang-orang yang diculik sama pemilik kosan dari Elite de Paragon Sleman Yogyakarta. FO aja, de Paragon ini itu juga ada di Jakarta, gengs. Tapi ini kasusnya de Paragon yang di Jogja. Dan pemilik dari kosan Elite de Paragon ini tuh adalah pasangan suami istri bernama Syarif yang berumur 43 tahun dan Maya istrinya 41 tahun. Ini Syarif sama Maya tapi nama benerannya karena memang dipublish. Jadi bukan nama samaran karena mereka ini pelakunya, nggak disensor. Nah, setelah menerima laporan tersebut, pada 7 Desember 2023, polisi pun langsung mendatangi tuh kosan yang maksud, The Paragon yang di Jogja. Dan bener aja di kosan tersebut, polisi menemukan ada 3 orang yang dikunciin tuh di dalam ruangan. Yang pas dibuka, polisi melihat kondisi dari orang-orang tersebut tuh cukup apa ya, mengenaskan. Dengan adanya tanda-tanda bekas kekerasan fisik di tubuh mereka. 3 orang ini tuh terdiri dari seorang suami berinisial MSE atau Mase kita panggilnya ya, dan istrinya tuh asal Gunung Kidul. Dan satu lagi ada AMD atau Ahmad asal Jakarta. Namun konteksnya di sini mereka ini bertiga ditemuin di ruangan yang berbeda-beda. Di mana yang Mase tadi tuh dikunciin di pantry, istrinya dikunciin di kamar nomor 22, sementara Ahmad itu dikunciin di sebuah gudang. Ya polisi pun dari situ langsung gercep menyelamatkan mereka bertiga. Sementara si pemilik kos nih, Syarif dan Maya, beserta beberapa karyawan yang kerja di sana, itu langsung dimintai keterangan kok bisa nih ada 3 orang dikunciin dengan keadaan seperti itu. Dari situ baru diketahui kalau ternyata semuanya tuh bermula dari hubungan bisnis antara Syarif dan Maya dengan ketiga orang ini. By the way, di case ini tuh hubungan bisnisnya ada 2 berbeda ya gengs ya. Ada 2 hubungan bisnis. Bisnis pertama antara Syarif dan Maya beserta si Mase dan istrinya, dan bisnis kedua ya Syarif dan Maya beserta si Ahmad. Jadi ada 2 kejadian ya. Dan antara si Mase sama istrinya dengan Ahmad itu mereka nggak saling kenal. Jadi mereka pun tidak saling berhubungan.
Mereka berhubungannya dengan si Syarif dan Maya. Apesnya, tapi mereka ini sama-sama disekap bareng-bareng di kosan tersebut selama 2 bulan lebih, yaitu dari Oktober 2023 sampai Desember 2023. Nah, tapi kita bahas dulu ke bisnis yang pertama ya, yaitu bisnis antara si Syarif sama Maya tuh suami istri dengan Mase dan istrinya juga suami istri. Yang mana mereka ini melakukan bisnis jual beli mobil geng sejak Juni 2023. Di mana si Syarif dan Maya itu udah nyetor dana sebesar 1,2 miliar rupiah. Tapi pas sudah jalan sebulan nih, return bagi hasil yang dijanjikan sama Mase dan istrinya itu kok nggak kunjung diterima nih. Mana nih, ditungguin kan sama Syarif dan Maya. Bulan berikutnya juga masih sama tuh, nggak ada laporan keuntungan sama sekali. Padahal kan mereka udah ngeluarin modal gede 1,2 M. Ya akhirnya pada hari Kamis 12 Oktober 2023, Syarif ini nyuruh karyawannya berinisial YC Yoko berumur 36 tahun dan ANW Anwar berusia 48 tahun untuk ngedatangi rumahnya si Mase dan istrinya. Sesampainya mereka di rumah si Mase, Yoko dan Anwar ini tuh maksa supaya si Mase ini nyerahin semua barang berharga mereka untuk jaminan nih pelunasan utang dari modal 1,2 M tadi. Ya akhirnya diambil tuh namanya sertifikat, perhiasan, kartu keluarga, KTP, sama kunci mobil punyanya si Mase. Setelah semua barang berharga udah diambil, Yoko sama Anwar ini nyuruh si Mase dan istrinya untuk ikut mereka ke kosan The Paragon di Jogja. Ya Mase sama istrinya nurut aja, karena mereka pikir di The Paragon itu mereka akan ketemu sama Syarif dan Maya untuk nyari solusi nih dari bisnis mereka. Secara kan The Paragon itu memang kosan usaha dari Syarif dan Maya. Tapi ternyata pas sampai di kosan The Paragon, Mase dan istrinya malah disekap di ruangan berbeda tadi. Kalau Mase dikunci di pantry, sementara istrinya dikunci di kamar nomor 22. Udah nih, mereka dibiarin di situ. Lanjut kita ke bisnis yang kedua, yaitu bisnis antara Syarif dan Maya beserta Ahmad, di mana Ahmad ini tuh tinggalnya sebenarnya di Bintaro, Jakarta ya. Bintaro tuh masuknya ke Jakarta kan ya. Dan hubungan bisnis mereka ini juga masih seputaran jual beli mobil sama. Dan persis mandek, nggak ada profit. Nah, di hari yang sama pula, yaitu tanggal 12 Oktober, Ahmad yang lagi di Jakarta nih, itu dijemput langsung sama Syarif dan orang-orangnya Syarif buat sama-sama pergi ke Jogja untuk menyelesaikan urusan bisnis mereka nih soal tadi tuh jual beli mobil. Nah, keluarga dari Ahmad sendiri itu sebenarnya tahu kalau bisnisnya Ahmad sama Syarif ini tuh tidak berjalan lancar. Dan keluarga Ahmad pun sudah sempat nawarin beberapa aset berharga mereka buat jaminan. Udah Ahmad nggak usah dibawa, nih kita kasih nih jaminan. Tapi waktu itu Syarif merasa jaminan dari keluarganya Ahmad itu nggak sebanding nilainya dengan apa yang sudah dikeluarkan sama Syarif. Ya akhirnya ya udah si Ahmad tetap dibawa ke Jogja dan berakhir disekap di sana juga. Selama 2 bulan penyekapan itu, masing-masing dari ketiga orang ini itu mengalami tindak kekerasan. Mereka dibentak, dilecehkan, dan nggak dikasih makan dengan layak. Pas ditemuin sama polisi tuh ya, itu kondisinya juga katanya kelihatan kurus, pucet, dan di beberapa bagian tubuhnya terlihat ada kayak bekas sundutan-sundutan rokok. Hingga akhirnya mereka dibawa keluar dan dirawat. Terus setelah keadaannya udah pada stabil, baru deh mereka bertiga dimintai keterangan. Menurut keterangan dari Mase dan istrinya, Syarif ini tuh sering mukuli mereka pakai sarung tinju berwarna hitam. Ya kalau disiksa begitu kan mungkin karena Syarif ini kesel gitu kan, bisnisnya bangkrut, uangnya nggak balik. Namun yang membuat geger adalah Mase dan istrinya ini juga dipaksa melakukan di depan Syarif. Jadi Syarif nonton. Yang mana berarti Syarif di sini memang punya fantasi dan kelainan gengs dalam menyiksa orang. Sementara ada nih ajudannya Syarif, orang lain lagi ya, berinisial ARD atau Ardi gitu, 36 tahun, pernah minta pasangan ini juga si Mase sama istrinya dengan kondisi mulut istrinya tuh dijejelin sambel. Sementara terongnya Mase nih dikasih balsem gengs. Habis itu disuruh hapke. Wow sekali gilanya, kita aja gila begitu ya. Sementara si Ahmad, selain sering ditinju dan disundut rokok sama Syarif, dia juga pernah disiram air panas sama Maya, istrinya Syarif. Ya mana si Maya-Maya ini ternyata juga suka mukulin ketiganya tadi, tapi pakai sarung tinju warna pink. Jadi suaminya warna hitam, istrinya pakai pink. Power Ranger kali. Ya akhirnya 5 tersangka yaitu ada Syarif, Maya, Yoko, Anwar, sama Ardi. Mereka semua langsung dilayangkan pasal berlapis dengan hukuman antara 10 sampai 20 tahun penjara tergantung pada perannya masing-masing ya. Dan pelajaran buat kasus ini tuh jadinya apa gengs? Ya menurut gue ya kalau kita mau berbisnis berarti kita harus yakin aja pokoknya dengan partner bisnis kita. Jangan berpartner dengan orang gila yang mungkin visi misinya juga nggak sejalan dengan kita hanya karena mereka nih punya modal, punya duit gitu buat nyokong dana. Dan juga kejujuran sih yang paling utama. Semuanya transparan. Kalau memang profit bilang, kalau tidak ya bilang sejujurnya tuh kenapa nggak profitnya. Soalnya namanya uang ya, itu pasti bisa membuat orang jadi berubah. Jadi gelap mata, bahkan jadi gila. Ya udah banyak kan kasus pertemanan bisa hancur, keluarga bisa hancur, apalagi yang nggak kenal gitu. Yang awalnya nggak kenal terus jadi rekan bisnis. Udah pada gila semua, namanya juga apa kabar dunia. So guys, itu Misusun kali ini rangkuman dari beberapa kasus yang buat catch up aja nih ya. Ada berita-berita apa sih? Soalnya kan ini juga requestan dari kalian semua. Sekalian buat nemenin ngabuburit di bulan puasa lah. Biar kita nggak bengong-bengong gitu kan, nungguin beduk.
Dan mungkin di bulan Ramadan ini gue agak bisa rajin nih bikin videonya. Karena kantor gue sudah mulai libur. Ya masih dari tanggal 20-an sih, ntar besok liburnya ya, belum mulai sekarang. Tapi at least abis tanggal 20 diriku bisa fokus nih bikin video di YouTube sampai lebaran begitu. Tapi masalah walaupun liburan tetap aja kita bisa syutingnya kayak malam begini ya habis taraweh. Ya bukan apa-apa kalau siang begitu kan kita puasa, kering lek-lekan kita. Enggak hilaf gitu kumur-kumur pakai air kelapa. Jadi mungkin maksudnya kalau kalian ada request gitu ya, ada berita atau tweet apa yang viral, mungkin bisa dimasukin ke update gitu. Udah lama banget nggak ada hilalnya nih update nih. Jadi boleh misalkan komen di bawah atau tag gue di Instagram ataupun email seperti biasa. Thank you semuanya para majikan udah pada nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe yang belum. Kalau udah terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video-video di Ramadan ini selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.